Nabi, Pak, Nabi, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau mulutmu. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin. Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu, baru 1 jam duduk kau bilang kapan kau pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang kasih mbokmu. Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, pulang nanti 1 juta. Ada begitu istri tak Pak? Itu yang membuat hidup tak sial. Betul Pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya. Untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang, kasihan satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku. Kenapa ini kasihan ini suamiku, sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu, kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Nonton kita ini pun, coba lihat kasih yang ini polisi di jalan ngirup udara kotor, jalan baik-baik dicurigai lagi, polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sa komandannya, siap salah komandan, ditembak di pantatnya, siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi, bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Lihat toh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasih ini polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu, Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah.
Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP polisi setengah. Nah, ada di sini. Apa Nabi bilang? Nabi bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS itu? Paling kita SMS, Pak. Jangan lupa singgah beli gas. Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, Pak, kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu? Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Melok ini masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tuh kasih kalau melok tudang. Coba kalau bapak langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja. Itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang. Itu Nabi Pak 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kau Muhammad. Bapak satu menderita lahir batin. Itu Nabi Pak, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum. Kasih lagi istrinya, satu teguk, kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu nacarit Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau na mulutmu. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Satu, jaga solatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara solat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak solat, istri tidak puasa Ramadan, maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak, lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia, baru putarkan ceramahnya Dasat Latif. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihati istri tidak masuk di akalnya. Agatoi tidak masuk, iya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu Ki? Karena suka Ki marah-marah. Jujur Ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kau luka perasaan man, kau bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok Ki jadi bohong maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer kila dase.
gitu. Di Makassar gitu nama aku Dasat Latif. Kalau di kampung Ladase. Be, dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Be, nah tahu istriku, bawi perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Be, nggak enak. Saya blokir. Nah bilang kak nanti sombong. Terpaksa ku tulis di situ HP ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah lihat istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Saya bilang, dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan, nggak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, nggak mau dia karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat, jangan angkat, Ustaz, jangan maki, belum cukup uang. Selamat saya. Satu ketika saya pulang ceramah, bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri. Saya tahu, oh sudah. Saya minum, kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples, tulisannya gula. Isinya, garam. Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis ki gula na isinya garam? Nah bilang, hepon tak juga lain kita tulis lagi isinya. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik, cium pipi. Nah bilang apa dia mau dicium sas ngoro mak bau tong bebenya Ustaz. Pak, kalau perlu bapak angkat itu istri. Sholat subuh sayang, bareng-bareng, sholat jamaah. Meskipun bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu bapak lakukan itu mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku, sholat bareng-bareng, berjamaah, bapak imam, istri makmum. Jangan kita baca yang susah-susah, yang pendek-pendek saja, ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abun, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidum. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar ki pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Kau sudah. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk maghrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya. Sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ki, ini kita pakai sholat maghrib. Ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak. Meskipun kita tak putar-putar saja di sidrap. Enak pak. Ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo, maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia.